Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila dari kelas MBSS 19 dengan NIM 19101105. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Imperium Romawi dan Imperium Persia. Yang pertama, Imperium Romawi. Imperium Romawi sejak 27 sebelum Masehi. Kerajaan Romawi saat 753 sebelum Masehi dengan ibu kota yang bernama Roma dan sering juga disebut sebagai Imperium Byzantium. Pada Mei 30 Masehi, Imperium Romawi dibagi menjadi dua. Yang pertama, Romawi Barat dengan ibu kota Roma, yang kedua, Romawi Timur dengan ibu kota Konstantinopel. Imperium Romawi Barat sempat dikuasai selama kurang lebih 1400 tahun, menguasai wilayah Eropa, bahkan Laut Mediterania sebagai kolam pribadi mereka. Romawi sempat ganti kekuasaan wilayah kurang lebih 5 juta kilometer persegi. Agama yang berada di bawah Kerajaan Romawi Timur umumnya beragama Nasrani. Wilayahnya terdapat Irak, Mesir, Afrika Utara, Syria, Spanyol, Habsyah, dan Musil. Yang terkenal adalah zaman kegemilangan Romawi Timur, yaitu pada tahun 550 Masehi sampai 1453 Masehi, yaitu masa Bizantium, di mana pada masa itu menjadi pusat kebudayaan dan peradaban Yunani. Kehidupan Romawi terkenal dengan barbar, memiliki militer yang kuat, hura-hura, hedonisme, dan hanya fokus pada duniawi, kemewahan, dan kesenangan hawa nafsu saja. Sering terjadi pergantian penguasaan yang dikarenakan masalah-masalah politik, pola kehidupan, dan agama yang sangat rancu, sehingga dipimpin oleh para pemimpin yang kotor. Ini merupakan peta letak kota Roma maupun kota Konstantinopel. Luas kota Roma kurang lebih 5 juta kilometer persegi, sedangkan luas kota Konstantinopel kurang lebih 7,4 kilometer persegi. Daerah yang berwarna kuning atau orange adalah negeri Persia. Kemudian yang kedua adalah Imperium Persia. Imperium Persia dengan luas wilayah kurang lebih 7 juta kilometer persegi. Persia adalah elemen peradaban timur yang berlokasi di Iran sekarang. Agama bangsa Persia adalah Majusi, yaitu penyembah api dengan kitab sucinya. Kerajaan Persia merupakan kerajaan modern karena ditentukan negara-negara yang sebenarnya merdeka namun memelihara individualitas, adat istiadat maupun hukum-hukumnya sendiri. Yang terkenal dalam pimpinan Persia adalah Kisra. Bisa menyatukan wilayah Persia, terdapat kebijakan toleransi dan reformasi. Selanjutnya, Islam, Romawi, dan Persia. Pertempuran atau peperangan pertama antara Romawi dan Persia terjadi di tahun 622 Hijriah. Hasil peperangan tahun 622 Hijriah, Romawi kalah peperangan. Setelah kekalahan ini, turunlah surat Ar-Rum ayat 1-4 sebagai janji Allah bahwa Romawi akan menang. Lebih tepatnya turun ayat 2 bahwa Persia akan menang. Akan tapi 10 tahun berikutnya turunlah ayat 4 bahwa Romawi lah yang akan menang. Kemudian pertama kali tahun Islam, di mana pertama kali juga Rasul hijrah dari Makkah ke Madinah. Dan setelah mendengar Romawi dan Persia akan perang, Rasul membangun negara di Madinah, yaitu 1 Hijriah sampai 622 Masehi. Setelah Romawi kalah dari Persia, turunlah surat Ar-Rum ayat 1-4 kepada Nabi Muhammad. Setelah kekalahan Bizantium hampir 7 tahun pada tahun 622 Hijriah, akhirnya Desember 627 Masehi, pasukan Bizantium mengalahkan Persia. Setelah Bizantium 7 tahun kalah, akhirnya Allah menunjukkan janjinya bahwa Romawi yang akan menang. Kemudian terjadilah peperangan Islam antara Romawi dan Persia. Dan dalam kurun waktu 23 tahun, Rasulullah bisa membuat entitas peradaban baru.
seperti bacaan arti Quran Surat Ar-Rum ayat 1-4, yaitu Alif Lam Mim, telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat, dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Rasul mengirim surat kepada 2 kerajaan besar. Rasul tidak bisa menulis, maka surat tersebut ditulis oleh Ali bin Abi Thalib atau Zaid bin Harisah. Kemudian Persia menerima surat. Raja Persia setelah membaca surat tersebut langsung merobek suratnya, dan Rasul merasa sakit hati dan berkata, Allah akan merobek-robek negaramu sebagaimana engkau merobek-robek suratku. Kemudian Heraklius, yaitu Raja Romawi, menerima surat. Heraklius menerima surat lalu menolak untuk masuk Islam dan mengembalikan surat itu kembali kepada Rasul dengan baik-baik. Transportasi Islam dan Romawi. Yang pertama ada perang Mut'ah, yaitu 7 Hijriah. Pasukan Islam berjumlah 3.000 orang melawan Romawi 200.000 orang, dan terjadi di Syam, dan pasukan Islam lah yang menang. Kemudian perang Tabuk, yaitu pada 9 Hijriah. Pasukan umat Islam berjumlah 20.000 orang dengan untanya melawan 200.000 pasukan Heraklius atau bangsa Romawi. Kemudian 28 Hijriah, Islam menaklukkan pulau terdekat dari benua Eropa, yaitu Siprus. Sa'ad bin Waqqas berhasil menaklukkan Persia hingga Syam, dan Khalid bin Walid menaklukkan Romawi tersebut. Khalid bin Walid wafat digantikan oleh Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453, berhasil menaklukkan Romawi. Kesimpulannya adalah, yang pertama, jihad dalam konteks peperangan adalah menegakkan kalimat Allah. Kemudian nuansa metafisiknya sangat kental, sehingga kemenangan dalam pembebasan suatu kawasan atau futuhat diiringi dengan ketawaduan tanpa ada rasa ego dan kesombongan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.